Shalom, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat Bapak Surga Tuhan, terima kasih karena tibakan kami di sini Tuhan. Sekarang Jesslyn akan menyampaikan firman Tuhan. Mampukan Jesslyn untuk menyampaikan firman ini. Ini Tuhan, doa Jesslyn Tuhan, haleluya, amin. Jadi firman Tuhan pada kali ini terambil dari kitab Galatia 6, Galatia pasal 6 ayat 7-9. Yang berbunyi, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menjadi penabur yang baik. Dan mengapa kita harus menabur dan apa yang harus kita tabur? Poin pertama, kita harus menabur kasih. Menabur kasih tidak hanya kepada sesama orang Kristen saja. Kita bisa menabur kasih kepada banyak orang, misalnya kepada guru kita, orang tua, atau teman-teman di sekolah kita yang berbeda suku, berbeda gender, ataupun berbeda etnis dengan kita. Kita juga menabur kasih. Kita juga tidak hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, kita juga harus mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Pada Lukas pasal 6 ayat 31-35 berbunyi, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Ayatnya yang terakhir, tapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di ayatnya yang terakhir, ayat Lukas 6 ayat 35 mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Kita tidak harus mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita juga bisa mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita karena memang itu yang Tuhan kehendaki buat kita. Poin yang kedua, menabur dengan sukacita dan bersorak-sorai. Pada Mazmur 126 ayat 5-6 berbunyi, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Di poin yang kedua ini kita diajarkan untuk menabur dengan sukacita. Setiap hal yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sukacita. Misalnya jika kita menolong orang, kita harus melakukannya dengan sukacita tanpa mengharapkan balasan atau imbalan darinya. Dan juga jika kita melakukan sesuatu dengan sukacita, Tuhan akan mendatangkan berkat-berkatnya dan mujizat-mujizatnya dalam hidup kita. Kehadiran dalam setiap komponen harus membawa sukacita. Salah satunya ramah kepada semua orang. Itu adalah salah satu menabur dengan sukacita. Poin yang terakhir, menabur damai sejahtera. Pada Zakaria pasal 8 ayat 12 berkata, melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semua itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Di kitab Zakaria pasal 8 ayat 12 ini mengajarkan kita untuk menabur damai sejahtera. Menabur hubungan yang baik dalam keluarga, dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat.
Kita bisa melakukannya dari lingkup yang kecil dulu. Misalnya di lingkungan keluarga. Kita bisa menabur damai sejahtera dan dengan tidak menimbulkan keributan. Kita mengasihi sesama dan saling menyayangi. Itu salah satu bentuk damai sejahtera di keluarga. Kita juga bisa mengaplikasikan cara menabur damai sejahtera ini di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Menabur hubungan yang baik dapat menjaga dan memperbaiki hubungan kita antara sesama, misalnya dengan orang tua atau dengan teman-teman kita atau sahabat kita atau orang-orang lainnya. Kita tidak boleh menyimpan kepahitan kepada orang-orang. Pada waktunya, jika kita sudah menabur dengan sukacita dan menabur damai sejahtera, pasti akhirnya kita akan menuai sesuatu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari memang kita harus mengaplikasikan firman Tuhan ini. Karena memang itu yang Tuhan kehendaki buat kita, menabur kasih, menabur sukacita, dan menabur damai sejahtera. Mungkin itu saja firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, Shalom.